Halo Paragonian, perkenalkan saya Danang yang akan menyampaikan pembahasan mengenai Project Management. Sebagai seorang Paragonian yang memiliki bagian penting di perusahaan untuk terus bergerak, bertumbuh, dan berkelanjutan, untuk memberikan manfaat seluas-luasnya, Paragonian harus bisa lebih efektif dan efisien dalam bekerja. Salah satunya adalah dengan cara memiliki kemampuan Project Management. Project Management telah terbukti menjadi metode penyusunan proyek yang paling efektif dalam batasan biaya, jadwal, dan sumber daya yang selaras dengan bisnis goals perusahaan. Project Management adalah keterampilan penting di dalam dunia bisnis dan digital modern yang terus mengalami perubahan. Selain itu, proyek yang sukses juga membutuhkan perencanaan awal yang cermat. Dalam pembelajaran ini, teman-teman akan memperoleh pengetahuan kerja yang kuat tentang dasar-dasar Project Management. Karena pembahasan kali ini memiliki beberapa tujuan, di mana teman-teman diharapkan mampu untuk memahami cara mengidentifikasi sebuah proyek, memahami definisi project management, mengetahui pentingnya melakukan project management, memahami project life cycle, memahami persamaan dan perbedaan project management waterfall dan agile, serta mampu mengetahui berbagai metode project management yang biasa digunakan. Tahukah teman-teman bahwa seperti menerima telepon, membuat kopi, membalas email, mengerjakan laporan, hingga meeting bukanlah sebuah project, melainkan business as usual. Business as usual adalah kegiatan sehari-hari atau kegiatan yang sedang berlangsung yang biasa dilakukan dalam bisnis. Selain itu, di dalam business as usual biasanya terdapat functional organization, di mana sumber daya dikelompokkan berdasarkan bidang spesialisasi, dan juga project manager yang memiliki wewenang terbatas untuk menetapkan pekerjaan dan menerapkan sumber daya. Sementara itu, kegiatan yang memiliki lebih banyak resiko seperti developing a new cosmetic products dan menjalankan brand marketing campaign dapat dikatakan suatu project. Berdasarkan The Project Management Institute atau PMI, project adalah usaha temporary atau sementara yang berarti setiap project harus memiliki batas waktu awal dan akhir yang jelas. Di mana setiap project juga harus memiliki timeline hingga sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa yang bersifat unik. Artinya, project akan dimulai untuk mencapai tujuan spesifik di luar kegiatan bisnis sehari-hari. Disinilah perbedaan antara project dan business as usual, yaitu ada pada waktu keberlangsungan suatu pekerjaan. Sebuah pekerjaan bisa dikatakan sebagai project jika bersifat sementara, sedangkan business as usual adalah pekerjaan yang kita lakukan secara berkelanjutan. Di sisi lain, terdapat komponen lainnya agar apa yang kita kerjakan bisa dikategorikan sebagai suatu project. Komponen itu adalah, yang pertama, goal atau tujuan, yang merupakan hal apa yang ingin dicapai. Yang kedua, timeline atau acuan kapan kita akan mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, budget atau besaran biaya yang akan kita keluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, stakeholder atau siapa pemain utama yang berhubungan dengan proyek ini. Dan yang terakhir, project manager atau siapa yang akan memastikan proyek ini berjalan dengan baik untuk mencapai tujuannya tadi. Sementara itu, ada 4 faktor yang mendorong adanya suatu proyek. Yang pertama, adanya kebutuhan untuk memenuhi hukum, peraturan, atau kondisi sosial. Misalnya, ketika bagian manufacturing membuat guideline untuk melakukan handling atau penanganan material beracun yang harus disesuaikan dengan peraturan atau prosedur terbaru yang diberlakukan oleh pemerintah. Kedua, ada pemenuhan permintaan atau kebutuhan dari stakeholder termasuk customer. Sebagai contoh, Paragon membuat packaging yang lebih eco-friendly untuk merespon permintaan pasar terhadap produk ramah lingkungan. Ketiga, terdapat hal yang bertujuan untuk membuat, meningkatkan, atau memperbaiki produk, proses, maupun jasa. Misalnya, di mana bagian supply chain membuat project efisiensi inventory berdasarkan hasil workshop value stream mapping. Terakhir atau keempat, untuk implementasi atau perubahan strategi bisnis atau teknologi. Misalnya, dengan penurunan harga produk kompetitor yang harus memunculkan kebutuhan penurunan biaya produksi perusahaan agar persaingan tetap kompetitif.